Singkat ceritanya, seluruh keluarga saya yang dimenangkan itu, bapak saya, kakak saya Musa, kemudian oh iya satu lagi kakak saya juga mengalami, bukan hanya saya saja, kakak saya yang nomor 3 itu juga tadinya mau jadi pelayar, tapi juga akhirnya dimenangkan menjadi pengikut Kristus. Dan setelah bekerja di Astra, mau dikirim ke Jepang, tiba-tiba permisi, waktu Bapak masih hidup, jadi maaf, agak mundur sedikit karena saya lupa ceritanya untuk menyatakan bahwa Tuhan luar biasa untuk kemenangan kakak saya. Kakak saya malah ingin keluar menjadi hamba Tuhan dan sekolah Alkitab di STT Tawangmangu. Walaupun puji Tuhan dan kakak saya dimarahin. Waktu itu dikatakan, kalau kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kita mau mendengar kesaksian seorang muslimah yang sangat luar biasa. Setelah dia terima Yesus, tinggalkan Islam, dia diusir dari keluarganya. Ini sesuatu yang sangat miris Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dianggap bahwa dia sudah menjadi kafir, tapi dia tetap tidak peduli karena ia sudah meyakini bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kesaksian ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat menyaksikan. Beginilah ceritanya, Tuhan memenangkan kami semuanya. Seperti firman tadi, bukan suatu kebetulan pasti. Yang tadi saya mendengarkan nama Musa, yang Bapak Prengki sebutkan tadi, ada firman tadi Musa. Dan kakak saya yang nomor 1 lah, awal bakal dari keselamatan kami, kakak kami dibaptis dengan nama Musa. Nah, yang pertama kakak saya nomor 1 itu Musa, hanya sendirian menjadi orang Kristen. Kami dari seberang, keyakinannya dari seberang sana semuanya. Nah, saya pun waktu itu masih kecil, belum begitu tahu, tapi saya tahu kakak saya menjadi orang Kristen, pengikut Yesus. Nah, kemudian kami mulai mengikutinya. Dari kecil kami mulai mengikuti sekolah minggu. Namun tidak semudah itu. Kadang karena kami ada halangannya. Nah, banyak sekali yang kami hadapi. Nah, singkat cerita kami sudah bertambah menjadi remaja. Kemudian kami mulai memperdalam setelah ikut sekolah minggu. Bahkan saya mulai ikut ibadah namanya di sini tuh kayak pos gitu, pos-pos PI penginjilan seperti itu. Kami datang ke tempat itu. Nah, kami beribadah di situ. Kemudian setelah saya semakin merasakan nyaman, tenang, dan betul-betul merasakan apa ya di hati itu beda begitu. Kemudian saya mulai ikut-ikutan mau ikut melayani seperti itu. Namun belum boleh karena waktu itu saya belum dibaptis. Nah, kemudian saya mulai mengikuti katekisasi, kemudian saya dibaptis. Nah, dibaptis itu tahun 80. Nah, sejak itu saya boleh mengikuti, membantu mengajar sekolah minggu, kemudian pelayanan. Kalau sekarang mungkin song leader yang memimpin pujian ataupun ke tempat pelayanan-pelayanan. Namun apa yang terjadi, tidak semudah itu, tidak semulus itu saya ikut melayani itu. Saya ya maklum, kami keluarga dari Solo. Ya, di Solo bapak saya itu orang yang berpegang pada prinsip yang di Jawa sini tuh perempuan tidak boleh keluar malam-malam, itu tidak boleh. Sedangkan saya kalau ibadah di pos P itu selalu malam. Ya. Saya kalau berangkat masih agak sore gitu masih permisi ya pamitan begitu, enggak walaupun dengan wajah dengan mimik yang tidak ini, tapi saya tetap bilang bahwa saya akan pergi beribadah. Nah, dan namun apa yang terjadi kalau saya pulang itu, hati ini setiap pulang dari tempat ibadah udah damai sejahtera, memuji Tuhan, hati senang, bertemu dengan teman-teman, bersaudara-saudara seiman. Setelah pulang, di tengah jalan itu mikir, waduh, nanti kalau saya mau masuk pintu gimana, bapak saya di tengah jalan seperti apa, gimana bapak saya, ekspresi wajah bapak saya seperti apa. Udah ketakutan lagi, mulai kayak ketakutan. Tapi kemudian saya berdoa, dalam nama Yesus, Tuhan kau yang di depan, Tuhan yang di depan, saya di belakang dan depan. Sampai kalau dapat masuk ke dalam rumah, kalau pas pintu kok nggak ada bapak saya langsung masuk saja nyelonong. Itu terus apa yang terjadi di dalam? Saya melihat bapak saya udah duduk di ruang tamu seperti itu. Kalau rumah kami dulu tuh ada pendopo, ada rumah belakang, ada apa namanya, ada gandok, ada rumah di belakang masih ada gitu. Nah, saya nyelinap supaya jangan sampai masuk lewat depan bapak saya ke belakang. Tapi bapak saya tuh tahu gitu. Nah, berarti tahu kalau saya pulang, langsung saya masuk ke dalam ruangan. Maaf, perlu saya ceritakan, bapak saya juga seorang okultisme. Bapak saya memiliki benda-benda apa ya, yang harus dirawatnya itu ada senjata, ada apa-apa, maksudnya ada keris, ada bermacam-macam, ada namanya kul buntet, ada namanya apa yang untuk orang tidak ini menjadi sakti ataupun yang lain sebagainya. Nah, saya tiba-tiba diberanikan aja masuk ke dalam ruangan itu, padahal ruangan itu khusus
menakutkan. Karena saya juga ada ketakutan, saya masuk ke dalam ruangan itu. Saya berdoa, Tuhan, Bapak saya jangan marah, Tuhan, tolong saya. Tuhan, kok yang di depan nanti kalau Bapak saya nanya, Tuhan yang ini. Betul. Saya pikir Bapak saya tidak hanya akan di depan. Kemudian saya yang biasa takut masuk ke dalam ruangan itu, saya berani masuk ke situ karena saya ingin berdoa. Karena saya ingin bersembunyi berdoa di situ, minta Tuhan menolong saya supaya saya jangan dimarahin seperti biasanya kalau saya pergi beribadah. Bapak saya datang, betul. Saya dimarah-marah dengan bahasa yang itu, tapi saya katakan puji Tuhan, Tuhan tolong, puji Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, singkat cerita, Bapak saya masih tetap tidak suka saya pergi beribadah, ikut melayani. Saya seorang perempuan, suka pergi keluar malam. Nah, tapi saya tetap pergi dan saya tetap pamitan kalau mau ibadah. Dan selalu setiap saya datang seperti tadi, saya selalu di depan pintu, selalu berdoa, Tuhan yang di depan, Tuhan yang di depan. Kemudian saya masuk, saya lihat Bapak saya ada di ruangan mana. Kemudian tetap saya masuk ke dalam ruangan itu. Saya selalu berdoa, bukan hanya berdoa itu saja. Tuhan selamatkan Bapak saya, selamatkan ibu saya pula. Saya selalu berdoa untuk itu. Juga kakak-kakak. Nah, singkat ceritanya, setelah saya SMP sudah ikut melayani, kemudian saya lulus SMP, kemudian saya dari situ aktif ikut mimpin pujian di pos PI, kemudian ikut mengajar sekolah minggu, kemudian saya lulus SMP, dibaptis itu SMP kelas 3, kemudian saya masuk SMA. Di situ bingung saya masuk SMA. Nah, setelah saya masuk SMA pun, karena waktu itu antara saya mau ke SPG atau ke SMA, tapi waktu itu Tuhan seperti proses saya tuh panjang sampai seperti ininya. Masuk SPG sudah masuk berapa minggu harus keluar karena bapak saya nggak mau. Saya nggak mau. Waktu itu sebagai guru belum belum diminati oleh orang tua. Saya disuruh pindah lagi. Kemudian karena sudah telat, saya akhirnya mendapatkan sekolah swasta, masuk PGRI. Nah, di sekolah itu pun jiwa saya ingin melayani Tuhan tuh tetap menggebu-gebu membara. Walaupun hanya beberapa orang Kristen di situ, saya ikut melayani, ada pelajaran agama, saya ditunjuk untuk mimpin pujian, menyanyi, berdoa, seperti itu. Nah, di situ banyak teman-teman saya itu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu saat saya ada acara Natalan, nah saya bisa berbicara. Kemudian saya juga mengundang teman-teman untuk datang, ada KKR yang waktu itu ada KKR di gereja saya katakan ada KKR oleh Pendeta Paulus Darmawirya. Nah, saya sendiri waktu itu tidak begitu mengingatnya saat ini ya, yang saya bahagia, yang saya merasa bersyukur sekali. Maaf ini saya lanjutkan ke arah ini dulu, yaitu setelah saya beberapa bulan yang lalu ditelepon teman saya SMA yang dulu SMA PGRI itu, loh kok teman saya kok dulu kan agamanya beda dengan saya, loh, kok sekarang kok itu jadi pendeta pelayan Tuhan. Terus dia bilang, Mbak ingat nggak sama saya? Mbak kaget ya kok saya jadi sekarang seperti ini. Ingat nggak Mbak waktu undang untuk KKR itu? Oh, waktu gitu-gitu, saya kan datang, saya kan penasaran, KKR itu apa toh? KKR itu apa toh? Kebaktian kebangunan rohani. Nah, dia kan penasaran, KKR itu apa? KKR itu apa? Akhirnya mereka datang. Ternyata bukan hanya dia. Setelah saya ditelepon lagi dihubungi itu, ada teman saya satu lagi. Nah, di situ saat ini saya mendengarnya karena sudah sekarang ini ya, saya betul bahagia sekali merasa, oh Tuhan terima kasih hidup saya itu ada artinya kayak merasa ya betul-betul ada artinya seperti itu. Katakan saya sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan sekeluarga saya waktu itu langsung semuanya percaya, Mbak. Oh, saya sekarang kan saya tahu, oh ternyata keluarga itu banyak yang menjadi hamba Tuhan. Dari dia, kemudian kakaknya, orang tuanya, semuanya diselamatkan. Oh, puji Tuhan, saya merasa ikut bahagia sekali. Puji Tuhan, saya katakan gitu. Terus dikatakan lagi, ada teman satu lagi itu sekarang di Kalimantan, jadi polisi, sudah pensiun. Mbak pasti juga kaget. Kemudian saya dihubungkan juga pernah telepon saya. Terus dikatakan, ya Mbak terima kasih, Mbak pasti lupa sama saya. Waktu itu saya datang ke sana. Nah, itulah. Nah, waktu di SMA seperti itu. Kemudian ini ceritanya selanjutnya ya untuk memenangkan bapak saya itu seperti apa, ini cerita awalnya dulu ya. Biar saudara-saudara semuanya penasaran seperti apa cerita bapak saya. Bapak saya seorang okultisme, bahkan berkata kepada saya tidak perlu Tuhan Yesusmu, karena saya bisa datang langsung kepada Tuhan. Itu yang masih saya catat di dalam pikiran saya dan hati saya, dan selalu saya bawa dalam doa, Tuhan selamatkan Bapak saya, Tuhan selamatkan Bapak saya. Kalau orang lain diselamatkan, Tuhan selamatkan Bapak saya, keluarga saya. Ya, puji Tuhan. Nah, singkat ceritanya, terus berlanjut, saya waktu di SMA itu, nah, ternyata ada seorang pria yang sudah mendekati Bapak saya tidak tahu maksudnya, kenapa tiba-tiba saya harus pindah sekolahan. Saya harus pindah ke sekolah. Nah, gimana ini? Saya harus pindah sekolah. Saya di Solo, dipindahkan ke Bandung ke tempat kakak saya. Ternyata setelah saya tahu sekarang ini, karena ada seseorang yang tidak suka kalau saya didatangi guru saya, ada teman-teman saya datang
ke sini, saya ikut pelayanan banyak teman-teman yang dekat dengan saya, itu dia tidak suka. Dan ternyata orang itu hanya cuplikan dulu ya. Ternyata itu nanti yang akan menjadi suami saya. Nah, saya harus pindah ke Bandung dulu. SMA saya pindah ke Bandung karena kakak saya itu paskas. Saya tinggal di asrama di Hussein Sastra Negara Bandung dan saya masuk SMA Angkasa. Jiwa hati saya di Bandung pun masih selalu masih ingin tetap melayani, itu tetap ingin Tuhan, Tuhan tetap ingin melayani Tuhan, itu tetap jiwa saya ke situ terus. Nah, akhirnya di SMA pun saya juga ikut melayani sekolah ibadah, karena itu yang beragama Kristen beribadah beragama Kristen. Nah, di situ saya juga dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Kemudian saya juga tidak tahu Tuhan pakai juga seperti waktu di SMA dulu. Dan saya tahu pun baru akhir-akhir ini. Saya kata, Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu runtutannya setelah saya untuk memenangkan Bapak saya, tidak semudah itu. Padahal saya selalu berdoa Bapak saya, tetapi Tuhan berikan bisa memenangkan orang lain terlebih dahulu. Akhirnya saya tetap menangis, Tuhan, selamatkan Bapak saya. Tuhan, selamatkan Bapak saya. Nah, setelah itu, saya tahu yang tadi saya ceritakan bahwa ada laki-laki yang mendekati Bapak saya, untuk saya supaya saya tidak boleh diganggu dengan orang lain lagi. Bapak saya harus mengawasi saya lagi, bahkan dengan ilmunya, bahkan dengan cara yang tidak saya mengerti, saya diawasi. Kemudian saya tidak boleh bergaul dengan orang yang di luar lagi. Saya seperti kayak dikekang begitu. Berangkat sekolah kadang harus diantar atau bagaimana. Nah, saya mulai Tuhan, namun saya tidak terlalu berpikir untuk itu. Saya hanya fokus tetap Tuhan pakai saya, dan saya tetap berdoa untuk keselamatan Bapak saya. Dan singkat cerita, laki-laki yang udah menghubungi Bapak saya itu muncul di hadapan saya. Ternyata dia adalah teman dari kakak saya dan dia juga dari agama seberang, namun dia dibaptis terlebih dahulu tahun 79. Dia kuliah di IPB. Dan saya tidak tahu kalau dia baptis, dan saya tidak tahu kalau dia juga menjadi orang Kristen, dan dia dulu memang dari seberang. Dan hanya dia sendiri yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu itu kemudian menyatakan suka sama saya dan bertemu di situ. Saya mulai diawasi dan di situ mulailah saya begitu tambah lagi dengan pergumulan saya. Nah, Tuhan bagaimana? Kemudian singkat cerita saya lulus SMA dan saya tetap melayani Tuhan dengan semangat saya yang tinggi. Bahkan guru agama saya pun selalu membawa saya kalau pelayanan ke tempat perusahaan ataupun kemanapun, saya ikut melayani kemanapun. Dan itu yang lebih menguatkan saya dan itu yang lebih memberikan bekal bagi saya untuk bertahan sampai saat ini, apa yang terjadi sampai saat ini. Nah, singkat cerita, kemudian saya bertemu dengan laki-laki tersebut yang saya tahu kan sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan tidak masalah buat saya walaupun saya tidak mengenal secara pribadi. Akhirnya kami harus disandingkan. Saya tidak jadi kuliah, lulus SMA, kemudian saya menikah, dia lulus dari kuliahnya, karena keluarganya tidak setuju. Maaf, ini saya cerita ini untuk memenangkan bapak saya ini loh, ini bukan apapun juga, ini hanya runtutan bapak saya yang ikut andil dalam kehidupan saya. Nah, akhirnya saya menikah, lulus SMA, saya menikah dengan teman kakak saya ini, yang sudah notabene menjadi pengikut Kristus, kan berarti seiman dengan saya hanya nikah di catatan sipil saja, hanya nikah di catatan sipil saja, dan itu prosesnya luar biasa. Walaupun bapak ibu saya belum menjadi orang Kristen, bapak ibu calon suami saya belum jadi orang Kristen, mau datang tanda tangan di catatan sipil. Singkat cerita seperti itu. Kemudian saya pergi ke Ambon, meninggalkan kota Solo dan saya ke Ambon karena suami saya waktu itu ikatan dinas dengan Universitas Patimura. Nah, apa yang terjadi ujian saya di sana? Suami saya ini belum jadi PNS, masih honorer, masih di ini. Begitu banyak pergumulan yang saya alami di sana. Namun saya bersyukur pendeta saya membekali saya Alkitab, dan ada dari ayat Filipi 1 ayat berapa yang saya ingat itu bahwa hidup ini bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itu yang diberikan buat saya. Nah, setelah sampai di Ambon saya mulai berjuang lagi, dan saya baru mau mulai mengenal suami saya. Nah, setelah saya di sana, kemudian saya udah mau begitu cepat Tuhan mengaruniakan saya seorang anak. Nah, setelah itu saya belajar karena saya tidak mengenal suami saya seperti apa, dan saya boleh belajar mengenal di situ dan dengan bekal, dan saya bersyukur sekali saya mempunyai bekal firman Tuhan, dan yang harus membuat saya menjadi seorang istri itu yang tunduk, harusnya yang tunduk dan menurut pada suami harusnya. Dan umur saya masih muda sekali, saya begitu banyak harus belajar belajar keras untuk memahami, menjadi pasangan dan memahami diri saya sendiri. Iya, lanjut aja Ibu. Saya hanya tampilkan ayat tadi. Ya.
kemudian setelah saya di sana, saya melahirkan anak saya masih berjuang dan saya tidak tahu secara perekonomian belum bisa mendukung sama sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan di sana, anak-anak Tuhan di sana. Saya pergi mencari gereja. Pertama saya cari gereja, kemudian saya temukan gereja di belakang Hotel Amboina di kota. Keluarga Bapak Tangkilisan dari Manado, saya bertemu di situ, saya beribadah di situ, saya berdoa di situ dan membawa suami saya beribadah ke tempat itu pula. Nah, di situ saya merasakan yang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Secara manusia saya tidak bisa berpikir lagi. Tapi Tuhan menyediakan itu betul-betul luar biasa. Itulah yang nanti menjadi dasar kenapa saya tetap berpegang iman teguh saya kepada Tuhan, percaya saya pada Tuhan, walaupun saya menghadapi banyak perkara. Itulah yang membuat saya ceritakan dari awal. Saya di situ, saya harus melahirkan, saya tidak punya, belum jujur, belum punya uang, belum punya persiapan apapun juga. Kalau saya ngabari ke orang tua jangan mirip, tapi tidak cukup seperti itu saja. Tuhan luar biasa. Tanpa bilang apapun ke sana kemari, saya langsung orang-orang di situ bilang, Jeng, saya nanti mau kasih ini ya, Jeng, saya beri ini ya, Jeng, ini ya, Jeng. Nah, saya tuh sampai kaget. Oh, luar biasa. Jadi kebutuhan saya mau melahirkan itu sudah terpenuhi semua, tercukupi semuanya. Bahkan luar biasa ada satu keluarga tuh yang selalu mengundang saya, keluarga Sairtian. Dan satu lagi keluarga dari Toraja itu Mama Roni. Dua orang tuh yang Tuhan kirim seperti burung gagak yang memberkati Nabi Elia. Waktu mereka bilang, Jeng, saya mau ini. Jadi saya tuh kebutuhan saya sudah enggak usah ini. Setiap hari saya sudah dikirimkan untuk menu karena untuk menjaga kesehatan saya ada saja ini buah ini susu ini dan saya Tuhan betul-betul luar biasa Tuhan saya berterima kasih. Nah dari situlah apa kebutuhan saya itu sudah dicukupkan. Jadi waktu itu saya semakin iman saya semakin dikuatkan. Nah, kemudian anak saya lahir pun apa yang terjadi? Waktu itu kalau kita menjadi anak Tuhan pasti setan tidak suka. Pasti setan tidak suka anak-anak Tuhan rukun pasti ada. Nah saya ceritakan bahwa saya bersahabat dengan keluarga dari salah seorang dari jemaat itu. Nah, waktu itu jemaat itu pergi ke Jakarta, kemudian rumah itu diserahkan ke saya. Waduh, mana ya? Tapi enggak apa-apa, Sis. Katanya, enggak apa-apa. Yang penting, Sis, nanti berapa hari lihat ke sana aja. Karena di rumah saya sering dipakai untuk ibadah. Nah, saya kan enggak setiap hari bisa jaga di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah itu karena di rumah saya ada ibadah, saya enggak lihat ke rumahnya di kota Ambon. Saya di kampung itu harus nyebrang laut. Saya tidak ke sana. Terjadi pencurian di rumah itu. Waduh. Saya udah tahunya kenapa saya datang ke sana, pintu itu kuncinya sudah dirusak di itu. Dan saya lihat udah diobrak-abrik semua, tapi saya tidak tahu apa yang hilang. Dan sewaktu yang punya teman saya itu, sahabat saya itu datang, wah, itu betul-betul ujian. Ujian buat kita. Ini jadi pembelajaran bagi kita untuk bersahabat, bersaudara dengan saudara seiman itu seperti apa. Ada yang hilang dan dikatakan, ternyata sahabat saya ini marah. Saya juga kaget, saya ceritakan, maaf Sis, karena saya ada ibadah, saya tidak tahu, dan kejadiannya waktu itu di rumah saya ada ibadah. Dan saya hanya berdoa saja. Nah, saya diperkarakan. Itu rasanya seperti apa saya sudah merantau, perut saya besar sudah mau melahirkan, saya tidak ada orang tua, saya hanya dengan suami. Nah, saya diperkarakan, saya dilaporkan ke polisi, kemudian suatu hari saya dipanggil, dan panggilan itu hanya berupa saksi. Namun apa yang terjadi setelah saya datang dengan perut saya yang besar, saya naik kole-kole dari kampung menyeberang laut, terus kemudian pergi ke kota. Saya ke kantor polisi sendiri karena suami saya kerja, saya tidak ada yang mendampingi. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya lindungi saya. Dan saya permisi dengan suami saya berangkat sendiri. Setelah sampai di kantor polisi, saya diinterogasi, saya ternyata dijadikan bukan hanya saksi lagi, tapi sebagai tersangka. Dan rumah saya sudah digeledah, tidak dapat apa-apa karena saya itu merantau baru berapa bulan dan belum punya apapun. Rumah itu ada perumahan dosen yang masih kosong, perumahan besar sekali, dan baru saya sendiri yang tinggal di situ dan belum punya apapun. Sudah digeledah semuanya, tidak ditemukan barang yang hilang. Katanya cincin dan apa saya tidak tahu ya. Saya sudah di kantor polisi, saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu lagi saya mau berkata apa, Tuhan hanya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan sampai akhirnya suami saya tahu kok tidak pulang-pulang, kemudian menelpon dan saya ke kantor polisi dikasih tahu bahwa saya sudah seperti ini. Waduh, suami saya juga panik. Akhirnya puji Tuhan, suami saya menghubungi teman-teman gereja, juga teman-teman di kantornya. Kemudian dari kantor ada yang mendatangi polisi dan menjamin sore malam itu pula saya bisa pulang, meninggalkan kantor polisi, dan saya bisa pulang. Dan kasusnya sejak saat itu tidak pernah diberlanjut lagi. Nah, itu yang membuat teman saya, saudara saya yang saya kasihi itu marah dengan saya. Inilah pembelajaran bagi kita, kalau betul-betul mengasihi, pasti ada ujian. Namun saya tetap mengasihinya walaupun beliau marah dengan saya selalu tetap berdoa. Nah, itu ceritanya. Kemudian, singkat cerita lagi, itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan buat saya. Kenapa saya ceritakan? Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, setelah saya melahirkan itu namanya saya ada sungsang lagi. Tidak mulus,
bayi saya sungsang. Dan waktu itu saya periksa saja sendirian juga, karena saya sering tidak didampingi sama suami saya apa-apa sendiri. Tapi saya itu hanya berserah sama Tuhan. Setelah periksa ke dokter, ternyata perut anak saya sudah pembukaan, perut saya sudah pembukaan, dan saya harus melahirkan, tapi posisi bayi saya masih melintang di dalam. Oleh dokter di angkatan laut itu, saya dikirim pakai ambulan. Tuhan, kemudian puji Tuhan, di situ saya diketemukan dengan orang yang baik pula, walaupun tidak seiman dengan saya, tapi sayang dengan saya. Kemudian membantu saya, menemani saya naik ambulan, diantarkan ke rumah sakit, udah mati di Ambon. Waktu saya Tuhan, bagaimana ini? Saya hanya berserah pada Tuhan. Kemudian sampai di rumah sakit, saya di situ diterima rumah sakit, kemudian saya ditangani dokter, yang saya ingat sampai sekarang namanya Dokter Halim Magi, walaupun berbeda keyakinan dengan saya, tetapi luar biasa Tuhan pakai untuk menguatkan saya, menenangkan saya, memberkati saya setiap hari, walau suami saya tidak bisa setiap saat datang menemani saya, tapi dokter ini luar biasa. Tuhan pakai untuk menenangkan saya, bahkan saudara dari gereja juga. Itulah yang saya rasakan, bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu begitu baik sekali sama saya. Saya masih muda sekali dan Tuhan kuatkan saya luar biasa. Kemudian anak saya sudah saatnya, saya takut dioperasi, saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin dioperasi, Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak mau operasi. Akhirnya dokter ambil tindakan, hanya dipecah ketubannya supaya ketuban keluar. Kemudian bayi lahir normal. Akhirnya dari pagi sampai malam, anak saya baru bisa lahir itu dengan proses yang sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan tolong, di saat saya memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan ada seorang hamba Tuhan sekarang sudah almarhum, itu menemani saya berdoa di luar. Itu hamba Tuhan yang setia dari pagi sampai saya melahirkan, puji Tuhan. Itu menemani saya berdoa, dan saya bisa melahirkan anak saya keluar sudah tidak menangis pula. Saya juga tidak tahu masih hidup atau tidak, berapa lama baru bisa menangis. Saya katakan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan masih berpikir, gimana Tuhan biaya rumah sakitnya ini. Saya berpikir seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Saya tidak tahu ternyata suami saya kan jadi dosen di Unpati. Ada mahasiswa itu ternyata anak dari bidan yang ada di rumah sakit situ, dan langsung mengatakan, saya biayanya sudah tidak membayar lagi. Oh, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan begitu luar biasanya Tuhan nolong saya, dikirim orang yang begitu baik. Saya tidak membayar uang sepeser pun sampai keluar dari rumah sakit itu. Sudah biaya semuanya disiapkan semuanya. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya pun pulang dari situ menjalani kehidupan saya, dan perjalanan saya tidak semudah itu. Tuhan sudah proses saya dari banyak masalah, dari umur saya 20 tahun, 19 tahun, 20, sampai begitu proses itu yang luar biasa saya rasakan. Setelah anak saya besar, kemudian saya pindah kantor, suami saya tidak di Unpati lagi, tetapi pindah ke pertanian, karena ketemu dengan alma maternya dari PB, dijanjikan akan diangkat jadi pegawai negeri, kemudian saya pindah ke Waiheru, dari Poka pindah ke Waiheru. Saya berpindah-pindah tempat itu, saya diproses oleh Tuhan banyak sekali. Itu kalau kita menjadi anak Tuhan, tidak hanya dukanya yang banyak, tapi juga sukacitanya juga banyak. Namun proses itulah tadi, proses yang harus kita jalani itu. Kita yakin dan percaya saja kepada Tuhan. Kemudian setelah saya punya anak satu dan besar, kehidupan itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya punya suami yang akan menyayangi saya, yang akan melindungi saya. Kalau seorang perempuan menikah kan pasti rindunya seperti itu ya. Dari tadi saya ceritakan, saya sering sendirian, suami saya tidak pernah bisa mendampingi saya dalam banyak hal. Begitu juga setelah saya punya anak, saya juga masih harus berjuang. Saya tidak tahu waktu itu, tapi Tuhan selalu berikan hikmat buat saya. Oh, karena di waktu itu belum jadi pegawai, gaji juga belum ada, honor hanya seberapa, saya sudah punya anak. Tuhan kuatkan. Saya itu belajar berdagang dari daerah ke kota itu cukup jauh. Di sana namanya dulu Magorebe. Nyari bus untuk pergi ke kota itu aja berebut. Nah, saya belanja ke sana dengan menggendong anak saya. Kemudian ya di sana tuh untung ada yang suka mau mengikulkan barang itu. Saya gendong anak, kemudian saya belanja, saya bawa pulang. Nah, itu proses singkat ceritanya itu saya jalani dengan tetap bersyukur pada Tuhan. Dan kehidupan itu tidak semudah itu yang saya katakan tadi. Nah, seperti itu. Nah, banyak proses yang saya alami. Akhirnya saya baru tahu kenapa. Ini saya ceritakan kenapa. Karena saya sampai merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Saya sudah jauh meninggalkan Bapak Ibu saya yang menyayangi saya, yang melindungi saya. Kok saya ikut suami, ternyata kok punya suami itu seperti ini. Tidak seperti yang saya bayangkan, penuh kasih sayang, perhatian saya, membantu saya, atau memperhatikan saya. Tidak. Akhirnya saya merasa kayak letih, lesu, karena saya bawa anak kecil, belanja, sampai rumah masih membuat sesuatu, saya harus berdagang situ karena sekitar saya masih banyak orang-orang di situ tuh yang membutuhkan sesuatu yang kalau belanja jauh. Nah, kan saya menyediakan bukan di situ, di rumah saya pakai untuk itu. Saya merasa kok semakin hari dia tidak berubah ya, sudah punya anak kok juga nggak berubah. Saya pikir nanti nyayangin saya, melindungi saya sudah punya anak, sudah kerja keras.
Saya udah baik, saya udah nyetrikain, sudah semuanya siapkan. Perasaan saya semua sudah saya lakukan. Tapi saya kok nggak ada perhatian sama sekali. Saya ngerasa kadang juga, saya tidak selalu semangat terus seperti itu. Tapi juga merasa capek, lelah, letih. Akhirnya suatu saat, saya minta berubahlah, saya minta tolong. Jangan kalau saya minta dibantu dong, saya juga perlu bantuannya, perlu hatiannya. Malah tidak suka dengan bahasanya. Bahkan dia lebih suka olahraga dengan temannya atau jalan kemana dengan temannya pulang kantor. Sampai maaf ya ini, mungkin suami saya juga. Raketnya itu saya umpetin di atas genting yang ada lubang itu saya naik ke pakai kursi saya umpetin. Kok tahu kalau saya umpetin di situ? Dia tahu saja alat olahraga itu saya umpetin. Nah, akhirnya sampai kelelahan tiba kelelahan saya. Saya tidak selalu saya dari dulu semangat berapi-api. Saya juga mengalami kelemahan yang titik lemah saya. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Waktu itu bahkan di dalam perut saya sudah ada anak 6 bulan. Anak saya yang udah 3 tahun, yang masih saya butuh perhatian saya, dengan perut yang besar pula, saya masih harus ke pasar ini, saya lelah di rumah seperti malah kelelahan Tuhan, kok dia nggak mengasihi saya ya? Saya yang ini kok begini? Saya ambil keputusan, saya ingin mengakhiri hidup saya. Waktu itu saya ceritakan, saya memiliki lemah jantung, juga kelenjar tiroid. Waktu itu saya punya penyakit itu. Dan apa yang terjadi? Saya ingin mengambil 20 tablet obat, saya aduk jadi satu malam itu saya mengaduk obat 20 tablet di depan suami saya yang sedang belajar. Kalau nggak mau diganggu, saya mengaduk depan, sengaja ngaduk depannya, dia perhatiin saya tidak. Saya aduk obat itu di situ. Dia tetap nggak perhatiin saya. Namun saya sudah membuat 2 surat, 2 apa ya namanya, meninggalkan apa itu pesan gitu loh, meninggalkan pesan itu kepada pendeta saya satu, kepada orang tua saya satu. Saya sudah menulis wasiat kepada orang tua saya, tolong anak saya dijagakan yang sudah lahir, yang di dalam perut kan saya tidak tahu, kalau saya mati mungkin ikut mati juga. Nah, yang kedua, saya minta maaf pada pendeta saya karena saya tidak jadi seperti yang dulu saya impikan. Saya tidak jadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Saya minta maaf karena saya ingin mengakhiri hidup saya. Kemudian di depan suami pula saya minum 20 obat tadi, saya minum semuanya sampai habis. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak mati. Kenapa saya tidak mati Tuhan? Satu saja jantung saya itu tidak kuat. Kenapa ini sampai 20 saya minum kok saya tetap hidup, tetap bugar, tidak terjadi apapun. Saya malah yang jadi bingung. Bagaimana ini di dalam perut saya ada anak saya Tuhan. Obat itu nanti mempengaruhi enggak? Justru saya menangis sendiri. Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Akhirnya saya tertidur dengan melingkar di situ. Bukan di tempat tidur, di lantai. Besok pagi-pagi saya masih dalam keadaan seperti itu. Saya mencari sendiri, Tuhan gimana? Saya karena ingat anak saya yang di dalam perut, karena 20 obat itu tidak berpengaruh apapun dalam hidup saya. Yang secara manusia satu tablet saja saya sudah tidak kuat. Tetapi sampai 20 saya minum, kok tidak terjadi apa-apa. Suami saya juga tidak, menahannya juga tidak, dibiarkannya tambah menjadi kayak sakit sekali. Nah, akhirnya saya menangis minta ampun sama Tuhan dan saya tidur di lantai bukan di tempat tidur. Pagi-pagi saya mencari apa itu? Kelapa hijau. Saya ingat airnya itu bisa menawarkan racun. Saya minum 2. Saya cari sendiri, saya minta pada orang di belakang, saya minta dibelikan apa itu, dicarikan kelapa hijau 2. Nah, saya tukar beras waktu itu. Nah, saya minum itu. Dan sampai saat ini saya hidup saya Tuhan. Itulah yang betul-betul yang ingin tetap saya sampaikan pula, yang membuat saya tetap kuat di dalam Tuhan sampai saat ini. Nah, itu mujizat juga yang saya rasakan. Nah, tidak hanya sampai di situ pula. Kemudian setelah saya hamil itu harus menunggu masa kelahiran, hamil saya juga tidak normal, sering kayak mau lahir, sering kayak lahir kontraksi-kontraksi. Akhirnya ibu saya yang di Kampung Solo, saya minta datang ke Ambon. Nah, itu juga rencana Tuhan yang luar biasa. Ibu saya datang ke Ambon, didatangkan ke Ambon mendampingi saya sampai lahir, singkat cerita sampai lahir, sampai umur berapa bulan. Dan karena rumah saya dipakai ibadah, kan ibu saya belum jadi satu iman dengan saya ya. Ibu saya datang tapi tetap dari rumah saya tetap berdoa, tetap saya berdoakan dan sering ada ibadah. Dan suatu saat ibu saya itu punya darah tinggi, darah tingginya kambuh. Waktu itu sampai maaf mulutnya sampai seperti ini. Dan puji Tuhannya, waktu itu pas ada kebaktian, ibu saya didoakan. Dan ibu saya ini tidak pernah bercerita kepada saya apa yang dirasakan sampai saya pulang ke Solo, pindah ke Solo. Baru cerita ke saya kalau waktu didoakan, waktu itu ibu saya didoakan oleh pendeta. Nah, setelah itu baru saya tahu seperti ada yang mengalir dari atas itu dingin begitu ke hatinya sampai ke dalam jiwa dan dalam dirinya. Itu ibu rasakan waktu didoakan itu seperti itu, dan sakit darah tingginya itu tidak mengkaru ibu saya, tidak jadi stroke, tidak jadi mulutnya seperti ini, maaf, tapi ibu saya pulih. Dan itu saya betul-betul mujizat pula. Nah, singkat cerita ibu saya kemudian pulang ke Solo. Saya masih berpikir, ibu saya sudah didoakan, ibu saya
Saya tidak tahu apa yang dialami oleh ibu saya. Sekarang ibu saya di mana? Gimana di Solo ya? Saya tidak berani tanya. Waktu itu kan masih belum ada HP yang untuk mudah untuk call atau apa, belum ada. Waktu hanya SMS ataupun telepon. Nah, masih susah kalau saya di Ambon, ibu saya di sini, ibu saya udah tua juga nggak pegang handphone. Saya cuma berdoa, Tuhan, ibu saya udah didoakan. Dan saya tahunya itu setelah saya pulang itu ternyata ibu saya setelah dari Ambon itu mencari tempat untuk beribadah. Karena ibu merasa ada aliran yang aneh dalam dirinya, ibu menjadi orang Kristen, mau beribadah, mencari tempat ibadah. Waktu yang dekat tuh dengan di sini namanya GKJ, Gereja Jawa. Nah, itu yang dekat dengan ibu yang bisa dijangkau oleh ibu. Ibu ikut pepantan, kumpulan-kumpulan gitu. Akhirnya ibu menjadi orang Kristen. Itulah yang terjadi. Nah, itu baru ibu saya, bapak saya belum. Nah, kemudian waktu berjalan, di sana masih banyak proses yang saya alami dan suami saya juga tidak pernah bisa berubah. Kita harus belajar banyak. Kita tidak akan pernah bisa merubah sifat orang. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak pernah akan bisa merubah sifat orang, karakter orang. Dan itu saya harus belajar banyak untuk belajar menjadi seorang istri dan belajar untuk tidak merubah orang lain itu bagaimana harus menata hati. Nah, tahun 90 akhirnya saya pulang ke Solo karena waktu itu saya yang tadi saya ceritakan, lupa ini, yang tiroid dengan lemah jantung. Nah, waktu itu saya berobat dan harus dioperasi kelenjar tiroid saya yang sudah membesar di sini. Sedangkan saya ketakutan karena dulu saya minum lemah jantung, tiroidnya yang kena. Kalau obatin tiroid, lemah jantungnya yang kena. Nah, waktu itu karena sudah membesar, kan saya harus operasi. Di dokter di sana menganjurkan saya harus pulang ke Jawa. Sudah diberikan pesankan tiket, sudah diberikan surat ini, surat-surat jalannya semuanya. Nah, tapi saya takut Tuhan, saya takut dioperasi karena ada risiko mengganggu ke pita suara saya. Kadang nanti suara saya bisa hilang dan nanti saya nggak bisa bicara. Bagaimana tentu sudah membuat saya takut luar biasa. Nanti kalau pita suara saya nggak bisa berfungsi lagi, gimana Tuhan? Kalau operasi seperti itu kan efeknya ada arahnya ke situ. Nah, puji Tuhan lagi di gereja saya itu ada KKR. Namun saya lupa waktu itu ada KKR dari hamba Tuhan dari mana saya berundang. Yang saya ingat bahwa saya ikut dan saya berdoa karena tinggal berapa hari lagi saya harus pulang ke Solo. Saya ikut KKR di situ, saya berdoa Tuhan, saya takut dioperasi Tuhan, kok Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan yang ini, Tuhan, angkat ini tiroid saya ini Tuhan, angkat tiroid saya ini Tuhan. Waktu itu pas berdoa dengan waktu KKR itu, pas suruh tumpang tangan dan doa, nah saya pegang leher saya dan saya berdoa, setelah amin, saya ini, nah kok leher saya nggak gede, leher saya kok nggak gede ya, kok nggak merendung, saya begini, puji Tuhan saya sembuh. Puji Tuhan saya sembuh. Akhirnya saya merasakan saya sampai saat ini saya tidak jadi operasi dan tidak tidak kambuh lagi tiroid saya, tidak membesar lagi. Dulu kan kayak melengkung seperti itu. Nah dan juga lemah jantung saya sudah tidak ada lagi pula. Dan saya itu puji Tuhan sekali. Terus tapi saya kan sudah pesan tiket pulang. Nah, saya tetap pulang, saya tetap ke kampung karena tiket sudah ada, tapi saya tidak jadi operasi melihat ibu saya dan akhirnya yang tahu tadi kesaksian ibu saya tadi. Itu singkat ceritanya yang seperti itu. Kemudian saya masih balik lagi karena suami saya nggak ngantar, saya pulang sendirian. Setiap pulang ke kampung saya bawa anak satu, bawa dua, itu sendirian, sering sendirian. Tapi ya saya katakan tadi Tuhan itu baik dan luar biasa, selalu berhikmat. Pernah anak menangis, tapi ada Tuhan tuh kirim seperti malaikat memakai orang untuk membuat kebaikan itu yang membuat saya, oh Tuhan tuh Yesus tuh luar biasa. Nah, singkat cerita saya balik lagi dan terjadi kerusuhan di Ambon. Sebelum kerusuhan itu saya harus pulang dan suami saya harus pulang pindah kerja di Solo. Nah, saya pulang ke Solo. Dari situ lagi kan bapak saya tadi belum, ibu saya sudah selamatkan. Bapak saya kan belum. Bapak saya dikatakan belum butuh Tuhan Yesusmu. Nah, setelah saya pulang di Solo itulah mulai proses. Bapak saya sakit. Bapak saya itu dulu ya maaf, saya katakan okultisme. Orang minta tolong, diapain bisa sembuh. Orang kesurupan, pegang bapak saya sembuh. Jadi bapak saya itu memiliki banyak sekali, kayak orang bilang jimat-jimat. Dan kakak saya dulu yang paskas itu diberi kol buntet itu kalau ditembak nggak kena, kalau apapun nggak kena. Nah bapak saya itu seperti itu, maaf ya saya ceritakan seperti itu kan bapak saya juga berkeras, saya belum butuh Tuhan. Dia bilang waktu itu pada saya seperti itu. Tapi saya tetap berdoa untuk bapak, ibu saya sudah diselamatkan. Nah sekarang giliran saya tetap berdoa untuk bapak saya. Setelah saya pulang ke Solo lagi, kemudian bapak saya sakit paru-parunya karena bapak saya merokoknya kuat sekali. Dan sejak itu di stop tidak boleh merokok dan diganti dengan permen. Sudah setiap berdoa, akhirnya bapak saya suatu hari bilang ke saya butuh Tuhan Yesusmu. Oh, saya Tuhan, haleluya. Saya nangis, Tuhan, terima kasih. Bapak saya bilang, aku butuh Tuhan Yesusmu untuk menyelamatkan. Puji Tuhan. Saya senang sekali, saya langsung menghubungi pendeta saya. Dan kemudian pendeta saya juga bahagia sekali karena bapak saya juga orang yang terpandang juga. Terus didoakan, diberikan pendalaman. Puji Tuhan, bapak saya dibaptis selam.
Itu orang tua yang sudah umur seperti itu, saya melihat semua fotonya sudah tidak ada. Bapak saya dibaptis Islam dan saya mau katakan Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Dan apa yang terjadi, bapak saya sudah menjadi orang sentuh, betul pegang teguh, hanya pegang firman Tuhan. Semua yang menjadi pegangannya dibiarkan begitu saja, tidak pernah diurusi lagi. Dibiarkan hilang semua, tidak mau ngurusin lagi. Namun apa yang ada di dalam tubuhnya waktu itu belum bisa hilang. Yang mengalir dalam tubuhnya itu masih ada. Jadi bapak saya itu sekalipun paru-parunya tinggal sedikit nil, napasnya itu kasihan saya kalau melihat itu, saya sampai kasihan, Tuhan gimana ini, Tuhan sudah keselamatkan, tapi bapak saya tolong Tuhan. Akhirnya saya berbicara dengan ini, karena masuk rumah sakit bapak saya nggak mau di rumah sakit, karena nggak mau ditabutin semua, minta pulang saja. Nah, saya bicara dengan penatua, kemudian juga nambah Tuhan, apa perlu ini ya untuk menghilangkan ini. Kemudian diadakan doa pelepasan dengan pelepasan khusus bapak saya. Ya, waktu itu diadakan pelepasan diberikan sesuatu, doa, juga ada perangkat yang harus disediakan agar bapak saya bisa terlepas dari kuasa kuasa itu, karena tubuhnya memang sudah diselamatkan, tapi ada sesuatu yang harus dihilangkan pelepasan. Nah, setelah didoakan hari Jumat itu, di Jumat itu didoakan, saya bertiga dengan hamba Tuhan dan satu lagi penatua. Hari Jumat didoakan, hari Minggunya saya tuh tidak tahu, saya datang, kan rumah saya berbeda, cuma berapa selisih berapa rumah. Saya begitu ingin lihat bapak saya, hati saya kok enggak damai ya waktu saya di gereja. Kemudian paginya tuh saya sudah melihat bapak saya, dulu tuh ngeliatin dari ujung kaki sampai ujung rambut saya. Kemudian bapak saya minta maaf sama saya karena saya harus menjalani kehidupan seperti ini, karena dulu pilihan dari bapak saya pula kan, saya dijadikan untuk dinikahkan waktu itu, tapi saya udah kan enggak apa-apa, bapak sudah saya itu saya ini. Nah, akhirnya pagi itu saya udah ketemu bapak saya, waktu saya di gereja pagi, hati saya itu tidak kayak rasa nggak sejahtera begitu. Kemudian saya pulang dari gereja, kok hati saya juga belum tenang. Terus akhirnya saya ingat bapak saya langsung ke sini. Dan apa yang terjadi waktu itu sore, semuanya tidak tahu, semuanya waktu itu ibu saya juga tidak tahu, semuanya seperti kalau orang bilang tuh di apa ya, di ini ke orang, jadi kayak disuruh pergi jauh gitu dulu, pergi dulu, baru bapak saya itu pergi selamanya itu tanpa ada yang mendampingi, tapi dengan tenang sekali. Ibu saya habis nyuapin, suruh ngapain, adik saya juga, semuanya tidak ada yang dekat di situ. Baru tahu tuh ibu saya ngasih tahu setelah sore saya datang ke sini, bapak saya itu sudah tidak ada. Bapak saya sudah tidak ada tuh, tapi paginya kan sudah ngobrol-ngobrol banyak dan sudah sharing banyak. Dan saya bersyukur sekali bapak saya meninggal dengan tenang, sudah diselamatkan, bahkan seperti itu. Singkat ceritanya, seluruh keluarga saya yang dimenangkan itu, bapak saya, kakak saya Musa, kemudian oh iya satu lagi kakak saya juga mengalami, bukan hanya saya saja, kakak saya yang nomor 3 itu juga tadinya mau jadi pelayar, tapi juga akhirnya dimenangkan menjadi pengikut Kristus. Dan setelah bekerja di Astra, mau dikirim ke Jepang, tiba-tiba permisi, waktu bapak masih hidup, ya ini maaf agak mundur sedikit karena saya lupa ceritanya untuk menyertakan bahwa Tuhan luar biasa untuk kemenangan kakak saya. Kakak saya malah ingin keluar menjadi hamba Tuhan dan sekolah Alkitab di STT Tawangmangu. Walaupun puji Tuhan, dan kakak saya dimarahin. Waktu itu dikatakan, kalau kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Waktu itu kalau orang jadi pendeta, orang bilang, makan apa? Makan apa? Nah, kakak saya juga dimarahin, namun kakak saya nekat, namanya Yohanes, namun sekarang sudah almarhum, dia pendeta di Malang. Ya, puji Tuhan, itulah perjalanan kakak saya juga dimenangkan, yang jadi hamba Tuhan pula. Kemudian kakak saya satu lagi sampai sekarang tetap menjadi anak Tuhan, dimenangkan pula. Dan sampai sekarang pun hidup single, namun karena singlenya karena suaminya meninggal, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan sampai saat ini. Nah, itu yang ingin saya syukuri dari langkah-langkah seperti tadi. Kemudian saya katakan tadi bahwa saya pernah mau mengakhiri hidup saya pernah mau membuat meninggalkan iman saya karena saya merasa seperti tidak mampu sama sekali. Kemudian Tuhan kuatkan kembali tadi dengan banyak hal perkara, saya kembali dikuatkan lagi. Kemudian saya jalani lagi kehidupan kesininya. Bukannya Tuhan itu bukan tidak sayang kalau kita di hadapan suatu, saya masih menghadapi banyak masalah lagi. Nah, setelah kakak saya, proses kelahiran anak saya yang pertama pun Tuhan nyatakan mujizatnya. Saya lupa juga ceritakan mujizat Tuhan yang saya ingin menguatkan saudara-saudara semua mungkin yang mengalami kehidupan seperti saya. Waktu itu anak saya yang lahir dengan dikeluarkan, walaupun harusnya dengan operasi, namun tidak. Dan Tuhan tolong supaya tadi keluar, lupa tadi saya ceritakan, dia kulitnya seperti albino, pink. Semua juga kaget, kok anak saya warnanya pink, albino. Terus dokter katakan mungkin dari nenek moyangnya dulu. Nah, saya umur seperti itu tidak tahu lagi, dan apa yang terjadi, mujizat yang saya ceritakan.
yaitu anak saya itu rambutnya menjadi kempel-kempel kayak nanas. Karena apa? Berubah menjadi nanas. Ternyata kulit lahir yang bayi yang belum saatnya lahir, harus lahir, kulitnya itu tadi terkelupas. Jadi kayak meledak-meledak, kayak retak-retak seperti itu, dan kepala seperti ini. Saya sudah ketakutan sekali. Nah, akhirnya saya juga lupa cerita tadi, saksikan. Saya dikirim ke Solo juga, anak saya yang seperti itu, dan sembuh di Solo. Puji Tuhan, saya katakan itu luar biasa. Anak saya yang dikerubutin semut, saya panik ya. Karena terkelupas kulit-kulitnya itu. Dan setelah besar dewasa, tidak pink lagi. Namun nanti saya ceritakan yang berikutnya. Anak saya yang nomor 1 ini, atau boleh langsung saya lanjutkan aja, autoimun. Nah, nah, kemudian yang saya ceritakan Tuhan menguatkan saya itu apa yang saya alami saja, yang ini nanti anak saya. Nah, kenapa perjalanan saya yang menguatkan saya tetap menjadi seperti ini setelah saya jalan rumah tangga di Solo, di Jawa. Nah, seperti tadi saya katakan, rumah tangga, saya ingin punya rumah pun sulit sekali. Nah, karena suami saya tidak pernah menyukai perumahan, dan itu pun saya jalaninya dengan tetap hanya berdoa pada Tuhan. Dan akhirnya saya tinggal di rumah bapak ibu saya. Nah, disitulah saya Tuhan nyatakan bahwasanya banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, mujizat-mujizat yang saya alami. Kemudian lanjut untuk menyingkat ceritanya, setelah anak-anak saya besar, suami saya tidak berubah juga, dan akhirnya banyak hal yang terjadi pula. Tadi saya katakan bahwa suami saya itu dari seberang pula, dan dia hanya seorang diri di dalam keluarganya. Dia setelah anak-anak saya besar melewati banyak perkara, banyak hal, Tuhan beri kekuatan saya, menangkan saya banyak hal ini. Tiba-tiba suatu saat itu saya dikejutkan bahwa suami saya sudah kembali kepada keyakinan pertamanya. Dan dokumen-dokumen di kantor karena pegawai negeri sudah dirubah semua, bahkan termasuk kakak, tanpa memberitahu kami anak-anaknya ataupun istrinya. Saya juga kaget, sedih. Saya sedih bukan apa, dan waktu itu ternyata diam-diam sudah menikah siri. Saya menangis bukan karena kehilangan, tapi saya menangis Tuhan. Kan dia bernama, Tuhan rubahkan menjadi Saulus. Saya sedihnya dia kehilangan keselamatannya. Bukankah keselamatan itu yang selalu saya pikir adalah kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, saya sedihnya suami saya padahal sudah mulai pelayanan juga, mulai ini, kok bisa seperti itu. Saya sedihnya adalah dia kehilangan keselamatannya. Sampai sekarang pun saya masih berdoa. Doa buat anak-anak saya semuanya juga. Saya pegawai negeri, nikah waktu di catatan sipil. Dia sudah menikah, diam-diam menikahi istri temannya. Nah, dari situ dia nanting saya di dalam gugatan karena istri sirinya minta dinikahi resmi, mau tidak mau saya harus berpisah. Nah, di situ saya dikatakan, kamu tidak mau mengikuti saya, kita sudah tidak bisa bersama lagi. Dan di dalam tuntutan pun keyakinan itu yang dijadikan dasar untuk berpisah pula. Saya berunding dengan anak-anak saya, kemudian anak saya sudah, kapannya memang seperti itu, ya udah. Saya akhirnya sidang, ditanya lagi, karena memang betul saya tidak bisa untuk ikut, karena saya sudah berpegang dengan berbagai pengalaman yang Tuhan nyatakan bagi saya, yang tidak mudah untuk memenangkan keluarga saya, menangkan bapak, ibu saya, saudara, kakak, bahkan Tuhan bisa saya menangkan teman-teman saya juga. Bahkan kemarin saya ingat, jadi teman saya yang sudah saya menangkan itu telepon saya karena sudah tahu apa yang saya alami. Mbak, jangan sampai meninggalkan ya Mbak, jangan sampai ya Mbak saya jadi seperti ini karena Mbak jangan. Oh tidak, saya tidak akan pernah. Saya pegang teguh itu, akhirnya saya yang kalah, saya pisah, saya ditinggalkan begitu saja tanpa apapun seperti dulu. Dan saya yakin dan percaya kalau orang-orang sudah bilang harusnya saya yang terima pensiunnya, saya tidak ada pensiun nanti. Saya yakin dan percaya Tuhan saya pasti akan memberi pensiun sama saya. Pasti akan diberikan sama saya. Bahkan sampai saat ini Tuhan nyatakan, kalau saya mau ceritakan kuasa Tuhan yang dinyatakan buat saya mungkin sehari tidak akan cukup. Dan saya ini hanya untuk menguatkan saudara-saudara teman-teman saya di Miracle TV ini. Saya ingin menguatkan, meneguhkan, dan juga bagi mereka yang belum diselamatkan. Nah, seperti tadi saya dari pendeta saya, dari Filipi, kemudian dari setiap ayat, kemudian
Tuhan sendiri. Saya lupa saya ceritakan. Di saat saya juga pernah mengalami mobil suami saya terbakar, anak saya nomor 3 ada di dalamnya, suami saya tidak menolong dan saudara-saudara dibilang tidak menolong itu, tetapi malah mencari air untuk minum. Akhirnya apa? Anak saya mengalami banyak luka-luka. Tuhan juga tolong saya, itu juga saya ingin saya saksikan bahwa saya juga pernah merasa bahwa karena saya itu selalu salah, selalu salah, selalu salah. Akhirnya saya angkat tangan. Saya tidak mau jadi istri lagi. Saya angkat tangan, saya ingin pergi ke Kalimantan. Tujuan saya ingin menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya sambil meluk kedua anak saya yang luka karena tidur tengkurap, karena sini terbakar, sini terkelupas, dia tidak bisa tidur. Saya peluk begini, saya berdoa, Tuhan, saya ingin berikan hidup saya saja. Tuhan, sudah saya ikhlas, saya rela, Tuhan. Saya tinggalkan mereka, Tuhan. Saya ingin ke Kalimantan memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya ingin melayani sekolah minggu di sana saja, Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya mendengar suara yang begitu halus dan lembut. Saya katakan, saya tidak dengar radio. Biasanya saya dengarkan radio rohani supaya saya selalu ada firman Tuhan, selalu ada yang masuk saya. Tapi radio mati waktu itu. Tapi ada suara yang halus sekali. Anakku, apa yang akan kamu lakukan itu tidak akan ada artinya. Nah, masuk saya memberikan hidup saya, semuanya tidak ada artinya. Kemudian saya seperti dalam samar saya melihat di dalam saya sambil dengar itu ada kayak tangga-tangga tuh 3 tangga gitu. Saya belum mengerti Tuhan apa maksudnya. Akhirnya saya tahu saya masih ada dipercayakan, ternyata anak saya itu butuh saya. Nah, akhirnya saya putuskan lagi ya. Setelah saya sadar, oh tidak ada suara, tidak orang lain, dan itu terngiang terus dalam hati saya. Akhirnya saya tidak jadi, dan akhirnya saya kembali memperhatikan anak saya, fokus ke anak saya, tidak jadi saya tinggalkan. Tadinya mau saya serahkan, karena apapun saya selalu salah, apapun saya selalu salah, apapun tidak ada yang benar dalam diri saya. Nah, akhirnya saya berserah pada Tuhan lagi, saya jalani kehidupan saya lagi. Itu tadi yang menguatkan saya bertahan setelah saya ditinggalkan pula, dan saya tidak diberi apapun juga. Wanita, hanya Tuhan yang memberi kekuatan saya. Kemudian saya katakan, Tuhan, aku suami saya, kekasih jiwa saya, yang melindungi saya, yang menemani saya, yang akan memberikan pensiun buat saya pula. Makanya Tuhan selalu berdoa, Tuhan, lingkupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya akan diserahkan dalam tangan Tuhan. Di saat saya mengalami hal satu yang tidak, Tuhan peluk saya. Tuhan peluk saya. Saya hanya meminta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Akhirnya saya sekarang hidup sendiri dan dengan anak-anak saya. Kadang ini saya tinggal dengan anak saya yang tadi autoimun yang sakit dengan cucu 1, dan dia juga ini. Nah, saya bersama dengan mereka. Saya tinggal di sini karena kalau saya mau melayani Tuhan pun Tuhan katakan cukup dari sini dulu, dan saya minta dukungan doa ya, karena sampai saat ini saya kadang waktu merasa Tuhan, karena hanya kasih yang Tuhan limpahkan di hati saya itu selalu kasih yang Tuhan limpahkan buat saya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, sampai saya harus betul-betul pengampunan, memberikan pelepasan, pengampunan itu yang tersulit. Kalau kita tidak bersama Tuhan untuk mengampuni orang yang harusnya menyayangi kita, memperhatikan kita, tapi malah menyakiti kita, untuk memberikan pengampunan, pelepasan, melepaskan sakit hati atau hati ya, luka batin. Luka batin itu hanya bisa sembuh kalau Tuhan yang melakukannya, bersama Tuhan yang melakukannya itu baru bisa disembuhkan ya. Menyembuhkan luka batin itu bersama Tuhan. Saya ingin berbagi, mungkin ada yang mengalami hal seperti saya, untuk menyembuhkan luka batin hanya kepada Tuhan. Tuhan itu nanti yang akan menyembuhkan, memberikan kekuatan, dan kita mampu melepaskan semuanya, mampu melepaskan, memberikan maaf, mampu melepaskan, memberi pengampunan pada orang yang menyakiti kita. Banyak hal Tuhan tuh proses saya dari orang yang menyakiti, membuat ini Tuhan proses saya dari keluarga, banyak semuanya yang saya alami, namun tetap saya selalu yang ingin saya sampaikan jadi berkat di sinilah Tuhan menangkan dalam keluarga yang saya ingat dari pertama. Makanya saya tetap berpegang teguh iman saya. Tuhan sudah selamatkan bapak saya, ibu saya, kakak saya, keluarga saya. Jadi itulah yang membuat saya bertahan sampai saat ini. Sekalipun saya waktu itu kalau mau bersama dengan itu, saya diperhatikan, saya tetap dirawat, saya tetap diberi uang. Namun saya tetap berpegang memilih keyakinan saya, tetap memilih Tuhan saya tetap milih kepada Tuhan Yesus saya. Walaupun saya mengalami banyak perkara, seperti katakan saya ingat pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Saya katakan Allah peduli dengan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi. Cuman hanya satu yang Tuhan minta, untuk kita tetap percaya. Percaya, iman. Iman itu percaya tapi belum melihat. Nah, itulah. Saya selalu ingat pujian bahwa Allah itu peduli. Allah mengerti apa yang terjadi. Hanya satu yang dia Tuhan minta, kita untuk tetap yakin dan percaya. Mujizat itu pasti nyata. Amin. Dan itulah yang membuat saya berpegang. Sekalipun saya kehilangan, tetapi saya tidak kehilangan keselamatan saya. Secara duniawi saya kehilangan
orang yang harusnya ini, orang yang harus mengurus saya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memberikan akal budi, hikmat buat saya. Saya walaupun tidak pegawai negeri, saya dulu kerja di bridal wedding swasta, dan Tuhan tuh sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan apa yang sudah saya diberikan bagi saya, yang orang lain mungkin juga belum, tapi saya sudah merasakan nikmatnya apa yang sudah Tuhan berikan. Itulah Tuhan tukar dengan pekerjaan saya diberikan kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan yang sudah bisa saya rasakan. Makanya untuk apa hidup ini? Kita hanya ingin menjadi berkat saja. Apalagi saya sudah umur, cari kerja juga sudah, tua sudah susah. Jadi saya harus tetap hanya betul mengandalkan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Dan Tuhan itu seperti katakan di dalam diri saya selalu percaya bisikan apa yang harus saya lakukan, dan selalu minta doa dari semuanya agar apa yang saya jalani, hidup saya tetap menjadi berkat bagi orang yang di sekitar saya. Saya minta dukungan doa agar tangan saya ini, karena saat ini saya kadang-kadang mendoakan orang, atau kalau saya pergi kadang membawa alat kecil untuk kayak terapi seperti itu, ada ketemu orang saya selalu bawa, ada yang sakit, saya tolong kenapa saya ini, itu puji Tuhan ada yang sembuh dan banyak yang sembuh. Saya minta didoakan agar saya bisa berguna, menolong. Saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa, namun Tuhan limpahkan kasih yang begitu melimpah, kasih yang luar biasa di hati saya. Saya selalu kenapa bertanya, Tuhan, kok hanya kasih ini yang melimpah banyak? Saya tidak tegaan melihat orang. Bahkan ketika saya butuh, saya punya sedikit, ada orang memerlukan. Kenapa Tuhan selalu gerakkan hati saya untuk memberikannya? Tapi Tuhan juga menolong saya, pernah menyatakan kasihnya. Saya mau berterima kasih buat saudara saya yang ada di Etla Ministry, salah satunya juga sudah Tuhan pakai buat menolong saya. Oh, luar biasa. Makanya itulah yang ingin sekali lagi saya tegaskan, ingin saya tekankan di sini buat semuanya teman-teman di Miracle TV ini. Kita harus tetap pegang, yakin, iman. Iman itu harus kita lihat dulu. Namanya iman, kita percaya. Tadi katakan, Tuhan akan pasti mujizat itu pasti nyata. Allah peduli, Allah mengerti. Bahkan dikatakan ada pujian, seakan-akan waktu itu sudah terlambat. Terlambat sudah. Kadang-kadang kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian, dia itu Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Kalau kita diingatkan, Tuhan tidak akan pernah permalukan saya, hidup saya sudah tua, namun Tuhan pasti tidak akan permalukan saya. Kalau saya ingat janda Sarpat, tapi tolong. Kemudian pernikahan di Kana, air Tuhan rubah jadi anggur. Kemudian Lazarus, Tuhan yang sudah terlambat. Oh, Marta, Maria sudah menangis mengatakan, Tuhan kok terlambat, Tuhan kok tidak menolong. Lazarus sudah dikubur, tetapi Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan yang menguatkan kita. Kemudian ada lagi, itu janda yang anak satu-satunya sudah diusung, kemudian ketemu Tuhan di jalan. Tuhan bangkitkan, bangunkan anak itu. Makanya saya meyakini Tuhan pasti menolong saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Selalu saya pegang teguh, Tuhan, air kok ubah jadi anggur. Tuhan, Lazarus yang saatnya seperti sudah terlambat. Saya sudah tua, sudah apapun Tuhan, tapi pasti Tuhan masih mampukan saya untuk berjuang. Masih Tuhan mampukan saya tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang sampai saat ini yang ingin saya berikan kesaksian pada malam ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga saya, Tuhan memberi kekuatan bagi saya, dan saya bersyukur karena walaupun saya tidak menjadi hamba Tuhan pendeta seperti cita saya, tapi ada kakak saya yang sudah menjadi pendeta di gereja GPDI Malang, dan sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah bahagia di surga, dan itulah kemenangan dari kakak saya yang pertama juga Musa, sekarang juga sudah dipanggil Tuhan, dan semuanya diselamatkan, sudah diselamatkan, sudah tinggal di rumah Bapa di surga. Dan saya bersyukur kalau saat ini pun saya juga pasti juga menanti-nantikan Tuhan pula. Namun yang pasti saya pasti sudah dapat keselamatan, karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Karena tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Dan saya tetap pegang iman ini, walaupun saya harus secara duniawi saya banyak kehilangan, namun saya tetap memiliki keselamatan dan memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu Tuhan menolong saya yakin sekarang pun Tuhan akan menolong saya. Terima kasih, puji Tuhan. Saya kiranya ini bisa memberkati, menguatkan, paling tidak meneguhkan kita. Kita menjadi orang Kristen tidak selalu enak. Kita menjadi Kristen tidak selalu hidup tenang. Bahkan diizinkan ada di balik hujan. Kemudian Tuhan katakan juga waktu di balik hujan ada pelangi. Di balik sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada hikmahnya. Di balik semuanya itu Tuhan pasti ada bagi kita itu berkat yang luar biasa yang meneguhkan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Saya belum pernah tidak pernah makan. Saya belum pernah mengalami hal-hal yang pasti Tuhan tolong. Di saat saya terjepit pasti Tuhan tolong. Di saat saya suka bepergian sendiri, Tuhan kirim malaikat, orang-orang jadi baik sekali. Saya juga tidak pernah mengerti. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan keselamatan. Jangan tukarkan keselamatanmu dengan apapun juga. Yakin dan percaya. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Tidak ada waktu terlambat. Tidak ada waktu yang hilang. Pasti semuanya akan indah pada waktunya.
Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih pada Pak Prengki yang Ya. sudah memberikan kesempatan bagi saya. Waktu kami kembalikan kepada Pak Prengki. Puji Tuhan. Terima Wow, kasih. luar biasa ya, puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di surga. Malam ini kita belajar juga ya dari seorang Ibu Yerusa. Yerusa ini ternyata dari Yerusalem ya. Ketika dibaptis jadi Yerusalem Par City. Nah, sahabat miracle, bersaksi dalam keadaan yang enak, dalam keadaan kita diberkati, dalam keadaan kita bersuka cita, dalam keadaan kita merasa kehidupan kita itu baik-baik saja, itu memang mudah, sahabat miracle. Kalau kita bersaksi dalam keadaan seperti itu ya. Tetapi untuk bersaksi di dalam kita mengalami pergumulan, ujian yang berat, wow, itu berat. Tetapi kalau kita bisa bersaksi untuk memberkati, menguatkan banyak orang, itu memang benar-benar kuasa Tuhannya luar biasa. Karena memang Ibu ya, kita mengikut Tuhan bukan berarti kita terlepas dari pergumulan, tetapi kita dikuatkan dengan pergumulan. Tuhan terkadang memang bukan tidak mendengar doa kita, tetapi pergumulan itu tetap ada, biar nama Tuhan tetap dimuliakan. Ya, sudah beberapa kali kita mendengar juga ayat Alkitab yang ada di 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, dan seterusnya. Nah, ini artinya Ibu ya, memang ya mungkin Ibu mendoakan orang lain disembuhkan. Bukankah Paulus juga begitu? Sapu tangannya juga kan dicium ya, dipegang, bisa sembuh. Tetapi sakit Paulus sendiri ini tidak sembuh ya, meskipun sudah beberapa kali dia meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab dengan ayat tersebut. Nah, artinya adalah biarlah di balik kelemahan kita tetap untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Karena dari situ kita akan menyatakan kuasa Tuhan. Karena yang paling dahsyat selama saya mendengar kesaksian adalah ketika mereka mengalami ujian, mereka mengalami pergumulan, tetapi mereka masih kuat, setia di dalam Tuhan, dan menguatkan untuk memberkati banyak orang. Ini luar biasa. Kalau bukan karena Roh Kudus, kuasa dari Tuhan, tidak mungkin manusia bisa sekuat itu. Apalagi mengalami ujian yang cukup berat. Kalau kita mendengar dari awal ya, ujian yang Ibu alami ini memang cukup berat ya, sangat berat dapat dikatakan. Tetapi Ibu ada satu hal dari perjalanan rohani Ibu ini, Ibu memenangkan begitu banyak jiwa. Baik ya, dari Ibu sendiri, kakak, teman juga, saudara, bapak, Ibu. Ibu sudah membawa mereka juga ya, karena dari peran Ibu juga sehingga mereka bisa mengenal kasih Kristus. Nah, oleh sebab itu, itulah yang menguatkan Ibu sampai pada malam hari ini untuk tetap setia. Dengan begitu banyak juga Ibu ya, mujizat yang Tuhan nyatakan kepada Ibu, kuasa yang Tuhan nyatakan kepada Ibu, sehingga Ibu tidak bisa menolak untuk tetap dalam naungan, tetap di dalam Tuhan. Meskipun ada tawaran untuk pindah ya, dan itu dari suami sendiri, mantan suami ya, tetapi Ibu tidak ikut ya, karena Ibu tahu keselamatan tidak bisa kita untuk tukar, karena satu-satunya keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Berapa lama kita mau hidup di dunia ini, itu bukan masalah ya. Mau dia 30, 40, 50, usia bukan masalah. Yang jadi permasalahan adalah seberapa berkualitas hidup kita buat Tuhan. Meskipun kita hidup tidak seperti orang lain yang panjang umur, tapi kalau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, berkualitas melayani Tuhan, itu luar biasa. Sangat dahsyat. Ya, daripada juga kita hidup sudah diberikan berkat panjang umur, tetapi tidak juga membalas kasih Tuhan, tidak melayani Tuhan. Nah, untuk apa kalau tidak berbuah? Segala sesuatu pasti akan diperhitungkan Tuhan Ibu. Ibu percaya Tuhan memperhitungkan semuanya. Apa yang menjadi pengorbanan Ibu, apa yang Ibu telah korbankan, waktu, tenaga, semua Tuhan pasti perhitungkan Ibu ya. Dan satu saatnya nanti Ibu pasti akan lebih terheran-heran lagi dengan kuasa Tuhan. Luar biasa. Satu kesaksian yang bukan hanya menguatkan tetapi meneguhkan juga dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi Ibu juga sudah sampaikan kepada kami semua. Ya. Dan karena ini sudah masuk di 1,5 jam ya, mungkin kita akan tutup sesi kesaksian pribadi pada malam hari ini dengan closing statement ya Bu ya. Dan oh ya, tadi saya dengar suara Ibu bagus. Itu makanya ya, Tuhan dengar doa Ibu karena mau dipakai untuk melayani Ibu ya. Jadi Tuhan sembuhkan Ibu dari tiroid ya, dari leher Ibu itu disembuhkan supaya dengan suara merdu Ibu bisa memuji Tuhan. Barangkali Ibu, sebelum Ibu tutup dengan closing statement atau apa yang Ibu mau sampaikan sebagai penutup, mungkin Ibu bisa bawakan satu pujian yang terserah Ibu tahu, pujian rohani, sebelum Ibu memberikan closing statement. Gimana Ibu? Boleh? Ya, meskipun refnya saja ya, tidak perlu lengkap. Ya. Oke, saya teruskan, saya tadi aja pujian. Oke, silakan Ibu. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan.
Puji Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli. Maaf ya, Ya, tidak apa-apa Ibu ya. satu hal yang tidak pernah. Ya, saya bisa langsung ke setiap closing memuji Tuhan. statement aja Ibu. Bisa langsung dengan penutup. Ya. Tetap kita harus tetap di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Jangan tukar apapun keselamatanmu yang ada di bumi ini. Tetap pegang keyakinan dan kepercayaanmu, keselamatanmu di dalam Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan tutup dengan doa ya, sahabat Miracle, dan jangan lupa dibagikan video ini di grup-grup rohani dimanapun kita aktif bermedia sosial, biar semakin banyak orang diberkati dan dikuatkan. Ibu Parsiti, kita akan tutup dengan doa Ibu. Saya ajak mari kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa kesaksian dari Ibu Parsiti pada malam hari ini. Begitu banyak yang kami belajar dari perjalanan spiritual beliau. Begitu dahsyat beban dan begitu berat beban yang dia tanggung ya Tuhan, tetapi luar biasa dia tetap setia, dia tetap melayani Tuhan di balik pergumulan yang dia hadapi. Terima kasih ya Tuhan atas kesaksian ini, banyak menyadarkan kami juga untuk tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun pergumulan yang kami hadapi, pergumulan apapun itu, kami tetap setia dalam Tuhan. Kami mau berdoa pada malam hari ini kepada Ibu ya Tuhan, barangkali pergumulan apapun yang Ibu hadapi, Tuhan nyatakan kuasa, ada kerinduan di dalam hatinya Tuhan, baik dalam pelayanan dan keluarganya. Tuhan juga nyatakan berkat di dalam keluarga ini. Sahabat-sahabat mereka juga yang hadir di Zoom, di YouTube, dan di Facebook, Tuhan Yesus juga memberkati mereka luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang baik, koneksi yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Ibu terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Ya, sungguh luar biasa kesaksiannya. Dan sahabat Miracle, dengan berakhirnya kesaksian dari Ibu Parsiti, maaf ya, berakhir sudah sesi kesaksian pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali besok malam. Saya undur diri dulu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Sekali lagi Ibu, terima kasih ya. Ya, bye-bye Ibu, God bless ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga kesaksian ini dapat memberkati dan menguatkan iman kita, sehingga kita dalam menjalani hidup ini semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita beriman, semakin kita sungguh-sungguh percaya, dan bahwa ada banyak tantangan-rintangan kehidupan, tapi hal itu tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.